bingung sehingga kita anak itu sudah paham. Paham ini? Tidak perlu lagi saya jelaskan. Oh, ada. Tapi pengambilan keputusan terpusat, paham maksud saya tadi? Bahwa keputusan yang ada di sekolah dulu adalah milik kepala sekolah, tanpa pernah didiskusikan, tanpa pernah diberitahu tentang keputusan itu. Pokoknya ini loh keputusan. Jangan tela bang kafut, pungkul background. Sehingga dulu kepala sekolah itu persis raja. Maaf pegang nabulu baca itu kepada sampai lagi nyampe. Sampai lah. Mudah-mudahan kita tidak melangkah lagi yang di sebelah kiri. Inilah penyakit yang sangat mematikan. Berikutnya adalah pendekatan birokratik. Sangat birokrasi. Artinya apa? Ada urusan tertentu sebenarnya bisa selesai di tingkat sekolah, tapi harus disampaikan. Kemudian pengorganisasian yang hierarkis. Kedudukan kepala sekolah itu persis komandan. Padahal tidak demikian. Kedudukan kepala sekolah itu persis komandan. Artinya orang yang berada pada posisi atas. Yang lain adalah bawah. Perilaku ini terjustifikasi pada perilaku kepala-kepala sekolah kita. Ambolah yang undang sini. Melainkan kebikin semua. Saya mohon maaf kepada anak-anak. Ini adalah pengorganisasian yang hierarkis. Jelas? Berikutnya adalah mengarahkan. Hubungan janji. Si abang tunjuk pokoknya. Yang tidak tajak lagi nantinya dia apa lagi mau tajak. Sampai lah ini tajak. Arahkan terus. Kemudian dikontrol dan diatur. Dikontrol dan diatur. Masalah sekolah kan, ada sekolah-sekolah yang memotong gaji PNS. Guru negeri dan guru BTP kan ada juga keluar uang dari kantor dinas atau dari kos, malah dipotong dan selebihnya nggak tahu kemana, uang bos sering nggak tahu kemana. Itu gimana Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang urusan baik sensitif. Apalagi urusan potong-memotong kan? Ini namanya mutasi ini mengerikan. Apalagi mutilasi ya. Namanya kami. Baik Bu ya. Sebagai kemarin segala keputusan yang diambil termasuk memotong jalan guru harus berdasarkan musyawarah secara partisipatif, melibatkan semua pihak dan tahu mau hendak kemanakan uang itu dan siapa yang punya uang itu dan atas dasar apa uang itu ada di sekolah dan mau diapakan uang itu. Itu harus tahu semua, termasuk komite sekolah. Perubahan paradigma ini bahwa lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab kepada dinas pendidikan dalam hal ini termasuk tempat, tetapi kepada semua pihak, termasuk kepada LSM sekarang ini. Mengapa? Karena anak mereka yang kita ajarkan di lembaga itu. Kalau begitu jangan lupa, kalau tidak dipotong juga betul.